Selamat datang di channel YouTube kami. Kami akan membawa Anda dalam petualangan mengagumkan ke dalam kehidupan hewan endemik yang unik dan menakjubkan di hutan Kalimantan. Dalam konten-konten kami yang menarik, kami akan mengungkapkan kekayaan alam yang tersembunyi dan keindahan yang memikat dari spesies-spesies yang hanya dapat ditemukan di wilayah ini. Hutan Kalimantan, dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, merupakan surga bagi hewan-hewan endemik yang tidak ada duanya. Kami akan mengajak Anda menjelajahi habitat-habitat yang eksotis, mulai dari kanopi yang lebat hingga lantai hutan yang kaya akan kehidupan. Bersama-sama, kita akan mengenal makhluk-makhluk luar biasa yang telah berkembang dan beradaptasi di lingkungan ini selama ribuan tahun. Siapkan diri Anda untuk bertemu dengan si Ceranasalis, atau yang lebih dikenal dengan sebutan bekantan, yang memiliki hidung yang sangat khas. Tidak hanya itu, kita akan menyaksikan betapa menakjubkannya orangutan Kalimantan, primata yang cerdas dan terancam punah. Bukan hanya hewan-hewan yang menarik perhatian, tapi juga lingkungan mereka yang perlu kita pelajari dan lindungi. Melalui konten-konten kami berharap dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi dan upaya pelestarian hutan Kalimantan. Kami akan menjelajahi tantangan yang dihadapi oleh spesies-spesies ini akibat hilangnya habitat dan perburuan yang berlebihan, serta mengajak Anda untuk turut serta dalam upaya perlindungan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel YouTube ini. Kami berharap Anda akan menikmati petualangan yang akan kami bagi, menemukan keindahan dan keunikan hewan-hewan endemik hutan Kalimantan. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan ikuti perjalanan kami ke alam liar yang menakjubkan ini. Selamat menonton! Bekantan, juga dikenal sebagai proboscis monkey, Nasalis larvatus, adalah salah satu primata yang unik dan menarik. Kami akan menjelajahi fakta-fakta ilmiah mengenai bekantan, termasuk ciri fisiknya, habitatnya, kebiasaan makanannya, kehidupan sosial, reproduksi, serta ancaman dan perlindungan spesies ini. Distribusi dan habitat. Bekantan adalah spesies endemik Pulau Kalimantan di Indonesia, dan dapat ditemukan di sepanjang sungai-sungai dan daerah pesisir di Kalimantan. Mereka menghuni hutan-hutan payau, rawa, hutan bakau, dan hutan dataran rendah yang berdekatan dengan sungai. Bekantan sangat tergantung pada ekosistem hutan bakau dan hutan rawa sebagai habitat utama mereka. Ciri fisik. Ciri paling mencolok dari bekantan adalah hidung yang sangat besar dan panjang pada jantan dewasa. Hidung jantan bisa tumbuh hingga mencapai sekitar 7 hingga 10 cm. Hidung tersebut memiliki peran penting dalam menghasilkan suara khas dan juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan mengontrol tekanan darah. Selain hidung yang besar, bekantan memiliki tubuh yang besar dengan panjang tubuh mencapai sekitar 70 hingga 75 cm dan berat mencapai sekitar 20 hingga 25 kg. Mereka memiliki mantel berbulu tebal yang berwarna coklat kemerahan dan bagian perut yang lebih terang. Kebiasaan makan. Bekantan adalah hewan herbivora dan makanan utama mereka adalah daun, buah, dan batang pohon bakau. Mereka juga mengonsumsi tunas, bunga, dan biji-bijian. Meskipun memiliki sistem pencernaan yang dirancang untuk mencerna makanan yang sulit dicerna, mereka juga memakan tumbuhan yang lebih mudah dicerna seperti rumput dan rebung. Kehidupan sosial. Bekantan adalah hewan yang hidup dalam kelompok sosial yang disebut troop. Kelompok ini terdiri dari beberapa jantan dewasa, betina, dan anak-anak. Kelompok bisa mencapai sekitar 10 hingga 32 individu, tetapi ukuran kelompok biasanya sekitar 10 hingga 20 individu. Mereka memiliki hierarki sosial yang terbentuk berdasarkan dominasi jantan dewasa. Kelompok ini sering bergerak bersama dan berbagi sumber makanan. Mereka juga menggunakan suara yang khas untuk berkomunikasi satu sama lain. Reproduksi. Pada bekantan, jantan dewasa memiliki hidung yang lebih besar dan panjang daripada betina. Hidung yang besar ini juga berfungsi sebagai alat untuk menarik perhatian betina saat musim kawin. Bekantan memiliki sistem perkawinan poligini, di mana satu jantan memiliki beberapa pasangan betina dalam kelompoknya. Musim kawin terjadi antara bulan November dan April. Setelah masa kehamilan selama sekitar 166 hingga 200 hari, betina melahirkan satu anak. Anak bekantan memiliki bulu yang berbeda dari orang dewasa, dengan warna keabu-abuan. Anak bekantan disapi setelah sekitar 8 hingga 12 bulan. Peran dalam ekosistem.
Bekantan memiliki peran penting dalam ekosistem hutan Kalimantan. Mereka berperan sebagai agen penyebar biji-bijian penting karena mereka sering memakan buah dan mengeluarkan biji melalui tinja mereka di tempat yang berbeda-beda. Hal ini membantu dalam penyebaran biji-bijian dan mempromosikan regenerasi dan keanekaragaman tanaman hutan. Ancaman dan perlindungan. Bekantan saat ini menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungannya. Salah satu ancaman terbesar adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, perambahan hutan untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur. Perusakan habitat ini mengurangi ketersediaan makanan dan tempat berlindung bagi bekantan. Selain itu, perburuan dan perdagangan ilegal juga menjadi ancaman serius, karena hidung bekantan dianggap sebagai bahan obat tradisional yang memiliki kepercayaan mistis. Perlindungan habitat yang lebih baik, penghentian perburuan ilegal, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga bekantan dan habitatnya menjadi langkah-langkah penting dalam upaya pelestarian spesies ini. Dalam rangka melestarikan bekantan, upaya konservasi harus dilakukan dengan serius dan terkoordinasi. Pelestarian habitat bakau dan rawa, serta penegakan hukum yang ketat terhadap perburuan ilegal, adalah langkah-langkah penting dalam menjaga kelangsungan hidup bekantan dan memastikan keberlanjutan ekosistem Kalimantan. Orangutan Kalimantan, Pongo pygmaeus, adalah primata besar yang endemik di Pulau Kalimantan, Indonesia. Kita akan menjelajahi fakta-fakta ilmiah tentang orangutan Kalimantan, termasuk ciri fisiknya, habitatnya, kebiasaan makanannya, kehidupan sosial, reproduksi, serta ancaman dan upaya perlindungan untuk spesies ini. Distribusi dan habitat. Orangutan Kalimantan hanya dapat ditemukan di hutan-hutan Pulau Kalimantan, yang meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Mereka menghuni hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa, hutan pegunungan, serta hutan terdegradasi. Orangutan Kalimantan dapat hidup baik di daerah yang tergenang air maupun daerah yang kering, tetapi mereka cenderung memilih habitat yang lebih basah. Ciri fisik. Orangutan Kalimantan adalah primata terbesar kedua di dunia setelah gorila. Orangutan jantan dewasa memiliki tinggi sekitar 1,2 hingga 1,5 meter dan berat mencapai 50 hingga 90 kg, sedangkan betina biasanya lebih kecil dengan tinggi sekitar 1 hingga 1,2 meter dan berat mencapai 30 hingga 50 kg. Mereka memiliki lengan yang sangat panjang, yang memungkinkan mereka untuk berayun dan bergerak dengan mudah di atas pohon. Orangutan Kalimantan memiliki tubuh yang ditutupi dengan rambut panjang dan tebal, yang umumnya berwarna merah coklat atau coklat tua. Kebiasaan makan. Orangutan Kalimantan adalah hewan herbivora, dengan makanan utamanya adalah buah-buahan, daun, batang, tunas, bunga, kulit kayu, dan serangga. Mereka juga bisa memakan madu, biji-bijian, dan kadang-kadang mengkonsumsi daging kecil, seperti serangga, burung, atau mamalia kecil. Orangutan Kalimantan memilih makanan yang kaya nutrisi, seperti buah-buahan yang matang dan daun muda. Kehidupan sosial. Orangutan Kalimantan adalah hewan yang sebagian besar soliter. Orangutan jantan dewasa biasanya hidup sendiri dan memiliki wilayah keberadaan yang luas yang mereka jelajahi dalam pencarian makanan. Orangutan betina dan anak-anaknya biasanya membentuk kelompok kecil yang disebut unit keluarga. Unit keluarga terdiri dari satu betina dewasa dan anak-anaknya, dengan betina memainkan peran utama dalam merawat dan melindungi anak-anak. Namun, terkadang dapat ditemukan pertemuan antara beberapa individu di sekitar sumber makanan yang melimpah. Reproduksi. Orangutan Kalimantan mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 10 hingga 15 tahun. Betina memiliki periode kehamilan sekitar 8 hingga 9 bulan, dan biasanya melahirkan satu anak pada setiap kelahiran. Anak orangutan lahir dengan mata terbuka dan tergantung sepenuhnya pada induknya untuk perawatan dan perlindungan. Mereka akan tinggal bersama induk mereka selama beberapa tahun, belajar keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk bertahan hidup di hutan. Ancaman dan perlindungan. Orangutan Kalimantan menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidupnya. Salah satu ancaman terbesar adalah hilangnya habitat akibat deforestasi dan perambahan hutan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan industri kayu. Orangutan juga menjadi sasaran perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar. Kehilangan habitat dan perburuan ilegal telah menyebabkan penurunan populasi yang signifikan.
Orangutan Kalimantan saat ini terdaftar sebagai spesies yang terancam punah dalam daftar merah IUCN. Upaya konservasi orangutan Kalimantan melibatkan pelestarian habitat yang lebih baik, penegakan hukum yang ketat terhadap perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar, serta edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi spesies ini dan habitatnya. Banyak organisasi konservasi yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk menjaga dan mengelola hutan-hutan yang menjadi rumah bagi orangutan Kalimantan. Dalam kesimpulannya, orangutan Kalimantan adalah primata yang luar biasa dan penting untuk ekosistem hutan Kalimantan. Mereka menghadapi ancaman serius akibat deforestasi dan perburuan ilegal. Perlindungan habitat yang lebih baik, pengawasan yang ketat, dan upaya konservasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan populasi orangutan Kalimantan dan menjaga kelestarian hutan-hutan Kalimantan yang berharga. Beruang madu Kalimantan, Helarctos malayanus eurispilus, merupakan subspesies beruang madu yang endemik di Pulau Kalimantan, Indonesia. Kami akan menjelajahi fakta-fakta ilmiah tentang beruang madu Kalimantan, termasuk ciri fisiknya, habitatnya, kebiasaan makanannya, kehidupan sosial, reproduksi, serta ancaman dan upaya perlindungan untuk spesies ini. Distribusi dan habitat. Beruang madu Kalimantan terutama ditemukan di hutan-hutan Kalimantan, yang meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Mereka menghuni hutan-hutan dataran rendah, hutan rawa, hutan pegunungan, serta hutan-hutan di sekitar sungai dan pesisir. Beruang madu Kalimantan sering berasosiasi dengan hutan-hutan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan yang tinggi. Ciri fisik. Beruang madu Kalimantan memiliki ukuran tubuh yang kecil hingga sedang dibandingkan dengan spesies beruang lainnya. Panjang tubuh mereka berkisar antara 120 hingga 150 cm, dengan berat mencapai sekitar 27 hingga 65 kg. Mereka memiliki bulu yang tebal dan lembut dengan warna yang bervariasi, mulai dari coklat kemerahan hingga coklat tua. Salah satu ciri fisik yang paling mencolok adalah bulu berwarna keemasan di bagian dada, leher, dan kepala mereka. Selain itu, beruang madu Kalimantan memiliki cakar yang kuat dan tajam yang membantu mereka dalam mencari makan dan memanjat pohon. Kebiasaan makan. Beruang madu Kalimantan adalah hewan omnivora dengan pola makan yang bervariasi. Makanan utama mereka adalah buah-buahan, seperti mangga, rambutan, dan durian. Mereka juga memakan madu, nektar, serangga, telur burung, dan kadang-kadang daging kecil. Beruang madu Kalimantan memiliki lidah yang panjang dan fleksibel, yang memungkinkan mereka mengambil madu dan nektar dari bunga-bunga yang sulit dijangkau. Kehidupan sosial. Beruang madu Kalimantan umumnya merupakan hewan soliter, meskipun mereka dapat berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil terutama saat ada sumber makanan yang melimpah. Mereka memiliki wilayah yang luas yang mereka jelajahi untuk mencari makan dan memastikan sumber daya yang cukup. Wilayah keberadaan beruang madu Kalimantan jantan bisa tumpang tindih dengan beberapa wilayah betina, tetapi mereka cenderung menghindari interaksi langsung dengan sesama. Reproduksi. Beruang madu Kalimantan mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 3 hingga 4 tahun. Masa kawin mereka terjadi pada awal musim kemarau, dan proses kawin biasanya berlangsung singkat. Setelah masa kehamilan sekitar 95 hingga 96 hari, betina melahirkan 1 atau 2 anak. Anak-anak beruang madu Kalimantan lahir dengan mata tertutup dan sepenuhnya tergantung pada induknya. Mereka akan tinggal bersama induk mereka selama beberapa tahun sebelum menjadi mandiri. Ancaman dan perlindungan. Beruang madu Kalimantan menghadapi beberapa ancaman yang signifikan terhadap kelangsungan hidup mereka. Salah satu ancaman terbesar adalah hilangnya habitat akibat deforestasi dan perusakan hutan untuk perluasan pertanian, perkebunan, dan industri kayu. Selain itu, perburuan ilegal dan perdagangan beruang juga menjadi ancaman serius bagi spesies ini. Perlindungan habitat yang lebih baik, penegakan hukum yang ketat, dan upaya konservasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan populasi beruang madu Kalimantan. Upaya konservasi beruang madu Kalimantan melibatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga spesies ini dan habitatnya, serta peningkatan pengawasan terhadap perdagangan ilegal. Organisasi konservasi juga bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan dan melindungi habitat yang menjadi rumah bagi beruang madu Kalimantan.
Dalam kesimpulannya, beruang madu Kalimantan adalah spesies beruang yang unik dan penting di Pulau Kalimantan. Habitat alaminya terancam oleh deforestasi dan perburuan ilegal. Upaya konservasi yang berkelanjutan dan perlindungan habitat yang efektif sangat penting untuk melindungi dan memastikan kelangsungan hidup beruang madu Kalimantan. Burung enggang, atau yang dikenal secara ilmiah sebagai Rhinoceros hornbill, Buceros rhinoceros, adalah salah satu spesies burung yang menakjubkan dan unik. Kami akan mengeksplorasi fakta-fakta ilmiah menarik mengenai burung enggang, termasuk karakteristik fisiknya, habitatnya, kebiasaan makanannya, reproduksi, interaksi sosial, dan peran pentingnya dalam ekosistem. Burung enggang adalah salah satu spesies burung terbesar di dunia yang termasuk dalam keluarga Bucerotidae. Mereka memiliki ukuran tubuh yang besar, dengan panjang tubuh keseluruhan mencapai sekitar 130 cm dan berat mencapai sekitar 3 kg. Ciri khas yang paling mencolok dari burung enggang adalah tanduk besar yang ada di pangkal paruhnya, yang memberikan kesan yang kuat dan unik pada burung ini. Distribusi dan habitat. Burung enggang dapat ditemukan di beberapa wilayah Asia Tenggara, termasuk Kalimantan, bagian Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Mereka lebih sering ditemukan di hutan-hutan primer dan sekunder yang lebat, terutama hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa-rawa. Burung enggang memiliki preferensi terhadap habitat yang jarang terganggu oleh aktivitas manusia. Ciri fisik. Burung enggang memiliki bulu hitam mengkilap di seluruh tubuhnya, dengan bagian bawah sayap yang berwarna putih. Pada burung betina, kepala dan leher cenderung berwarna putih, sementara pada burung jantan, kepala dan leher berwarna merah terang. Burung enggang juga memiliki paruh yang besar dan kuat, dengan tanduk yang memanjang dari pangkal paruhnya. Bagian pangkal paruh berbentuk seperti topi besar yang terbuat dari keratin, sehingga memberikan penampilan yang khas dan menarik. Kebiasaan makan dan diet. Burung enggang adalah burung omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan. Diet mereka terdiri dari buah-buahan, seperti buah ara dan buah-buahan hutan lainnya, biji-bijian, serangga, reptil kecil, mamalia kecil, dan bahkan bangkai. Mereka juga dikenal sebagai pemangsa yang terampil dan dapat menangkap mangsa kecil seperti kadal, ular, dan tikus. Burung enggang memiliki kemampuan untuk menghancurkan makanan dengan paruhnya yang kuat dan besar. Kehidupan sosial. Burung enggang umumnya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa individu. Mereka sering terlihat bergerombol di pohon-pohon tinggi dan saling berkomunikasi dengan menggunakan serangkaian suara yang keras dan khas. Kehadiran burung enggang sering dianggap sebagai pertanda keberadaan hutan yang sehat. Mereka memiliki wilayah keberadaan yang luas dan dapat berbagi wilayah dengan kelompok burung enggang lainnya. Meskipun mereka dapat hidup secara damai dalam kelompok, tetapi pada saat musim kawin, burung jantan dapat bersaing dengan burung jantan lainnya untuk mendapatkan pasangan betina. Reproduksi dan perilaku kembang biak. Burung enggang memiliki perilaku kembang biak yang menarik. Mereka umumnya monogami, artinya pasangan mereka tetap setia sepanjang hidup. Pada saat musim kawin, burung jantan akan menunjukkan upaya yang mencolok untuk menarik perhatian betina dengan cara mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara yang kuat. Pasangan burung enggang akan bekerja sama dalam membangun sarang di dalam pohon yang berlubang, dengan diameter lubang sekitar 25 hingga 30 cm. Burung betina masuk ke dalam lubang tersebut dan menutupinya dengan tanah, daun, dan bahan-bahan lainnya, hanya menyisakan lubang kecil sebagai pintu masuk. Selama masa perkembangbiakan, betina akan tinggal di dalam sarang dan bertanggung jawab untuk menetaskan telur dan merawat anak-anaknya. Burung jantan bertugas mencari makanan dan memberikan makan kepada pasangannya dan anak-anaknya melalui lubang kecil di sarang. Interaksi dengan burung lain. Burung enggang sering berinteraksi dengan spesies burung lain di habitatnya. Mereka dapat berbagi sumber makanan dengan burung-burung lain, terutama saat buah-buahan melimpah. Namun, mereka juga dapat bersaing dengan burung-burung lain dalam mencari makanan, terutama ketika sumber makanan terbatas. Selain itu, burung enggang juga berinteraksi dengan spesies burung lain dalam hal perlindungan wilayah. Mereka dapat mempertahankan wilayah keberadaan mereka dan mengusir burung-burung lain yang mendekati wilayah tersebut. Peran penting dalam ekosistem. Burung enggang memiliki peran penting dalam ekosistem hutan di wilayah tempat mereka hidup. Salah satu peran utama mereka adalah sebagai penyebar biji-bijian.
Mereka memakan berbagai jenis buah yang mengandung biji, dan biji-biji ini kemudian dikeluarkan melalui tinja mereka di berbagai lokasi. Hal ini membantu dalam penyebaran biji-bijian dan membantu pertumbuhan tanaman baru di berbagai daerah hutan. Burung enggang juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan populasi serangga, reptil, dan mamalia kecil yang menjadi bagian dari diet mereka. Ancaman dan konservasi. Populasi burung enggang menghadapi beberapa ancaman yang serius. Salah satu ancaman utama adalah hilangnya habitat akibat deforestasi dan konversi lahan menjadi perkebunan atau permukiman manusia. Kehilangan habitat ini mengurangi ketersediaan sumber makanan dan tempat bersarang bagi burung tersebut. Selain itu, perdagangan ilegal dan perburuan juga merupakan ancaman serius terhadap populasi burung enggang. Bagian tanduk mereka sering diburu dan diambil untuk dijadikan bahan kerajinan atau koleksi. Konservasi burung enggang menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini. Langkah-langkah konservasi yang diperlukan meliputi perlindungan habitat, penghentian perburuan ilegal, pengawasan terhadap perdagangan ilegal, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga burung-burung ini. Perlindungan dan pemulihan habitat hutan yang merupakan rumah bagi burung enggang juga akan memberikan manfaat ekologis yang lebih luas bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan lainnya. Dalam kesimpulannya, burung enggang adalah spesies burung yang menarik dengan karakteristik fisik yang khas, perilaku kembang biak yang unik, dan peran penting dalam ekosistem hutan. Namun, populasi mereka menghadapi ancaman yang signifikan, dan upaya konservasi yang serius diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan spesies ini. Hanya melalui upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan organisasi konservasi, kita dapat memastikan kelangsungan hidup burung enggang dan keberlanjutan ekosistem yang mereka tempati. Terima kasih telah menonton video kami tentang hewan endemik Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah tempat yang luar biasa dengan kekayaan alam yang tak ternilai. Dalam video ini, kami telah mengungkapkan keindahan dan keunikan hewan-hewan endemik yang menjadikan Kalimantan sebagai rumah mereka. Dari orangutan Kalimantan yang cerdas dan menawan, hingga bekantan yang eksentrik dengan hidung ganda yang mengagumkan, dan burung enggang yang megah dengan sayapnya yang menggantung, kita dapat menghargai keberagaman hayati yang ada di pulau ini. Namun, penting bagi kita untuk mengakui bahwa hewan-hewan endemik Kalimantan menghadapi tantangan besar dalam bertahan hidup. Hilangnya habitat, perburuan ilegal, dan perubahan iklim merupakan ancaman yang serius bagi keberlanjutan mereka. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hewan-hewan ini serta habitatnya. Dengan meningkatkan kesadaran, mendukung upaya konservasi, dan mengambil tindakan nyata, kita dapat membantu memastikan bahwa hewan-hewan endemik Kalimantan tetap ada untuk generasi mendatang. Mari kita jadikan Kalimantan sebagai contoh keberhasilan konservasi dan menjaga keindahan alam yang unik ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang keanekaragaman hayati dan lingkungan. Terima kasih telah menjadi bagian dari upaya kita dalam melindungi hewan-hewan endemik Kalimantan dan menjaga keindahan alam ini. Sampai jumpa di video berikutnya.